sudah bangkit dari kematian. Melepaskan kami dari belenggu. Haleluya. Now and forever. Now and forever. Now and forever and ever. Hari ini kami mau menyerukan pujian yang terbaik dari hati kami. Dengan mulut kami memuji, dengan hati kami mengakuinya bahwa Engkaulah Yesus Tuhan kami, penyelamat kami yang hidup. Engkau tidak pernah tidur dalam kehidupan kami. You take care of us. Kau peduli kami Tuhan Yesus. Masing-masing kami ada dalam pandangan dan dalam hatimu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun. Meskipun orang-orang berpikir bahwa kami ditinggalkan, tetapi Engkau Allah kami selalu bersama dengan kami. We thank you Lord. We thank you Lord. Thank you Lord. Kebangkitanmu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Tetapi kuasanya masih berlaku hingga saat ini. Haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu kami mau senantiasa setiap hari mengingatnya ya Tuhan. Kami mau senantiasa mengakuinya dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Siapa yang diberkati Tuhan dengan pujian ini? Angkat tangannya. Cas kiri kananmu katakan Yesus hebat. Haleluya. Baik. Saat ini saya akan bicara tentang Tuhan yang ingin selalu diingat. Kita baca sama-sama dari Ulangan 8 ayat yang pertama sampai yang ke-7, lalu dilompat ayat yang ke-10 sampai 14, lalu 19 dan 17 ya. Kekecilan ya, bisa dibaca ya. Kecil ya, kalau gitu bacalah Alkitabnya. Baik. Tapi saya baca dari situ ya. Tapi nanti dilompat ya, seperti yang ada di dalam itu. Oke. Saya bacakan bagi kita semua. Segenap perintah Tuhan, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak. Dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah pada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung.
Ayat 10. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan dari rumah perbudakan. Ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ayat 19. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Baik. Saudara, mungkin saudara berpikir, mana mungkin saya melupakan Tuhan? Saya yakin kalau di sini ditanya, tidak ada satupun juga yang mau mengatakan bahwa saya melupakan Tuhan. Betul? Tapi masalahnya, firman Tuhan di sini ada 4 hal penting yang ingin saya bagikan. Ya, pertama, sadarlah Tuhan mengajari kita seperti seorang mengajari anaknya. Jadi yang pertama disebut sadar, insaf katanya. Sadar itu dibilang kalau sebelumnya kita tidak sadar. Insaf itu karena kita sebelumnya tidak insaf. Insaf itu kalau misalnya kita sudah melakukan kekeliruan, lalu Tuhan bilang, berubah. Jadi kalau Tuhan bilang insaf, artinya apa? Ada yang melakukan itu. Dan biasanya kita melakukan itu karena kita tidak sadar. Makanya dibilang sadarlah. Kita tidak sengaja melakukan itu. Makanya dibilang insaflah. Kalau bahasa itunya eling. Ya, ingat. Ya. Dan Tuhan bilang insaflah. Bilang kiri kanan, insaflah. Insaf gitu. Insaf gitu ya. Benar. Kita harus insaf, Saudara. Karena banyak di antara kita mungkin berpikir, saya baik-baik saja. Betul nggak? Nggak ada apa-apa, pelayanan saya bagus, istri saya bagus, satu. Iya kan? Ingetannya masih ada nggak yang lain? Anak saya bagus, sekolah gitu kan ya, nggak tahu dia, ya. Tapi saya mau tanya sama saudara, Tuhan bilang apa? Insaflah, dan ini dia bicarakan kepada bangsa Israel, insaf. Kenapa? Karena coba bayangkan saudara, dia bilang gini, Tuhan mengajari kita seperti seseorang mengajari anaknya. Dia bilang insaflah. Ingatlah bahwa Tuhan itu mengajari kita seperti seseorang mengajari anak. Ketika anak-anak masih bayi, dia berkomunikasi dengan apa? Dengan tangisan. Tapi kita mendidik dia, betul nggak? Anak-anak itu seorang bayi, katanya. Bapak-bapaknya datang, ada apa? Katanya. Oh, pup, bau gitu ya. Udah tahu pup, dicium lagi sama mamanya. Memang luar biasa orang tua kita ini, ya. Udah tahu bau, dicium. Oh iya, gitu. Ya. Terus selesai, balik lagi, katanya gitu. Terus datang lagi, pipis gitu kan ya. Selesai lagi 1 jam lagi, katanya lagi. Datang lagi apa? Haus. Ma,
nyusu. Seru istrinya, karena suaminya nggak bisa nyusuin. Terus setelah selesai, weh gitu ya. Giliran mamanya, "Pak, kenapa gendong? Gantian." Ya. Bayi berkomunikasi dengan satu, namanya apa? Tangisan. Didengar? Didengar. Dibantu? Dibantu. Manusia rohani pun seperti itu. Ya. Pokoknya apapun juga nangis sama Tuhan, didengar, dijawab. Makanya ada beberapa yang bilang, "Puji Tuhan loh, aku padahal gak berdoa, aku hanya nangis aja, dijawab doaku." Nah itu baru bayi rohani. Jangan senang dulu, tapi itu cukup oke lah ya. Daripada bayinya diem aja itu, gak tahu apa-apa ya. Ketika dia sudah beranjak, mulai anak-anak, kalau misalnya "Weh" katanya, langsung gak bapak mamanya datang? "Jangan weh lagi kau," katakan gitu. Kenapa? Udah gitu dari jauh dia. Kenapa? Pup, belakang sana. Betul? Apakah papa mamanya tidak sayang? Sayang. Tapi dia harus mulai dididik. Betul? Dididik dia. Malam-malam nangis dia. Rupanya apa? Pipis di celana. Ditegur? Ditegur. Kenapa pipis di celana? Tadi kan mama-papa udah bilang sebelum ke tempat tidur pipis dulu. Begitu dididik dia. Ayo pipis. Tapi dibersihkan gak? Dibersihkan sama orang tuanya. Itu baru balita. Mengajak lagi. Kalau sudah mulai remaja, kalau pipis kau bersihkan sendiri. Betul gak? Masa pipis di celana. Karena ada loh yang sudah SMP, SMA, SMP lah ya. Itu masih pipis di celana. Disuruh bersihkan sendiri sama orang tuanya. Itu namanya didikan. Dia dididik. Makin dewasa, dia sudah mulai tahu. Kalau kecil, masih SMP, masih SD, disiapkan makanannya. Kalau sudah kerja, cari makan sendiri. Betul apa betul? Dia umur sudah 33 tahun, kerja di PHR. Minta makan sama mamanya. Dikasih gak sama mamanya? Dikasih, tapi diomelin. Ya kan? Kau makan di rumahmu sama istrimu, enak makanan mama, kan gitu. Padahal mau irit dia. Lumayan, ya kan? Satu hari 100.000 irit katanya gitu. Makan di rumah mama. Saudara, didikan Tuhan berbeda-beda. Dia pada saat masa kecil, pada masa saat bayi, pada saat masa dewasa, dia berbeda-beda. Tetapi ada saatnya Tuhan menegur supaya kita insyaf, supaya kita berubah. Kalau doa jangan nangis terus. Bayi boleh nangis. Saya mau ceritakan nangis yang penting bagi seorang dewasa. Nangis bagi orang dewasa ketika dia berdoa sama Tuhan, bukan nangis untuk kehidupan pribadinya. Ketika dia berdoa untuk sebuah bangsa atau sebuah kota, Tuhan, aku berdoa untuk bangsaku, supaya bangsaku dan kotaku diselamatkan. Dia menangis, Tuhan, aku tak sanggup sendirian. Berikanlah pekerja-pekerja, kirimkanlah pekerja Tuhan. Tuhan dengar itu. Bukan seperti seorang bayi, wah katanya gitu ya, nangis tapi apa? Aku butuh pekerjaan Tuhan, kan gitu. Enggak, Tuhan bilang kalau kamu butuh pekerjaan, cari kerjaan. Betul? Tapi ketika dia menjadi dewasa rohani, dia menangis. Tuhan dengar untuk tujuan yang lebih mulia. Tuhan didik itu. Ada kalanya Tuhan membiarkan untuk sementara.
Tapi ingat, tujuannya untuk kebaikan kita. Jadi kalau misalnya kita dalam hidup kita, ada saat-saat kita seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan. I wanna tell you this. Saya mau kasih tahu dan sampaikan ini. Tuhan tetap hadir di hatimu. Tuhan tetap ada di sekelilingmu. Tapi Dia sedang mendidik saudara dan saya. Katakan mendidik. Dia sedang mendidik kita. Dia sedang mengajari kita bagaimana supaya kita bisa menjadi dewasa secara rohani. Mendidik dan mengajar di sini diambil dari kata castanet. Castanet itu bicara tentang sebuah didikan yang penuh disiplin. Dan percayalah saudara, Tuhan mendidik kita juga untuk menjadi disiplin. Untuk menjadi seorang disciple sampai akhir hidup kita. Dalam sebuah pembicaraan saya bilang gini, tidak ada kata pensiun dalam hidup kita untuk mengikut Tuhan. Sampai kapanpun kita akan terus belajar sebagai murid Kristus sampai selama hayat kita masih di kandung badan. Amin. Insya Allah Tuhan mengajari kita seperti seseorang mengajar anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan didikan Tuhan adalah supaya kita berpegang pada firman-Nya dan menikmati kebaikannya. Saudara tuh, 40 tahun bangsa Israel berkeliling di padang gurun. Saya membayangkan pada saat saya mempersiapkan ini, terus saya mengingat, saya pernah ke Abu Dhabi ketinggalan pesawat. Waktu itu pas lagi saya dari London ke Abu Dhabi, Jakarta. Tiba-tiba saya ketinggalan pesawat dan harus di Abu Dhabi sekitar 18 jam. Terus saya ada namanya Safari Desert, ya, jadi jalan-jalan ke padang gurun. Waktu itu suhu kurang lebih 48 derajat Celcius. Di dalam airport kan dingin ya, pas keluar, wuss gitu loh. Itu kayak masuk oven, panasnya minta ampun. Ya. Lalu apa? Lalu saya naik kendaraan, waktu itu saya sewa Land Cruiser untuk Safari Desert. Safari Desert tuh mengelilingi, berjalan-jalan di atas padang gurun. Lalu di tengah jalan di padang gurun, saya coba, stop, saya mau keluar. Waktu saya keluar saudaraku, saya pikirkan enak ya. Itu muka saya itu langsung tiba-tiba tuh kayak, apa tuh? Kayak masuk dalam oven, merah. Udah gitu apa? Mata saya tuh kelilipan karena ternyata ada abu. Ya. Terus kita jalan hampir beberapa jam, nggak ketemu apa-apa. Terus saya pikir gini, luar biasa Musa ya. Saya bilang, is there any Kentucky Fried Chicken over here? No, dia bilang. Kentucky Fried Chicken in the downtown, not in the desert. Oh, jadi pada saat Musa membawa bangsa Israel, bayangkan coba, jumlahnya 600.000 laki-laki. Kalau ada yang memperkirakan ini sekitar 2-3 juta orang yang dibawa Musa. Itu makannya seperti apa? Perbekalan yang dibawa dari Mesir itu paling-paling hanya bisa 1 bulan. Bagaimana setelah itu? Itu sebabnya saya bisa mengerti kenapa mereka berkeluh kesah. Gak ada air. Pengen 3 juta saudara, 3 juta orang. Ngurusin orang, berapa orang nih? 300 orang ini aja. Kita harus, kalau mau ada Natalan kita harus udunan, patungan, panitia cari dana sampai bulanan, betul gak? Hanya untuk 1 hari acara.
Musa ngurusin 3 juta orang. Hari ke hari, makannya seperti apa, minumnya seperti apa. Tapi Musa bilang, Allahku yang akan menolong aku. Dan Musa dengan begitu percayanya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan bangsa Israel. Orang Israel waktu itu sempat, Musa mau dibawa kemana kami ini? Tapi saya yakin Tuhan yang menolong mereka. Mana dikasih Tuhan. Mana itu adalah roti yang tidak pernah ada sebelumnya. Dan setelah 40 tahun itu tidak pernah ada lagi hingga saat ini. Saudaraku, percayalah, kalau engkau sedang menantikan pertolongan Tuhan, Tuhan bisa menumbuhkan dan mendatangkan pertolongan yang belum pernah ada dan mungkin tidak pernah ada lagi sebelum. Amin. Kalau Tuhan menolong kau, jangan pernah takut. Dia pasti dan sanggup. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua, pakaiannya tidak pernah dan tidak bisa buruk katanya. Bukan busuk, buruk. Artinya apa? Enggak jadi belel. 40 tahun seperti ini saja. Karena keringat tidak masalah. Tidak dicuci, tak masalah. Tidak pernah buruk. Kita ganti pakaian setiap tahun kalau mau Natal karena apa? Sudah jelek. Betul? Sudah kena cuci berapa kali. Ganti dia. Puji Tuhan. Di sana meskipun tidak ada yang namanya burjer. Saya yakin sebenarnya kalau Bu Minar di sana laku sebenarnya Bu Minar. Yakin aku. Laku. Burjer, wah katanya gitu ya. Tapi karena gak ada burjer dia harus berharap sama Tuhan. Betul gak? Betul? Karena apa? Tak ada burjernya Bu Minar hari kemana ini? Atau burjernya Bu Helen ini kan gitu. Bu Helen burjer juga ya? Enggak? Atau jangan-jangan saya salah lagi? Iya. Gak ada. Ya. Tapi Tuhan membuat pakaiannya tidak buruk. Dahsyat gak? Luar biasa. Dan yang terakhir dia bilang apa? Kakinya gak pernah bisa bengkak. Gak ada toko sepatu bata di situ. Gak ada Nike, gak ada Adidas. Tapi Tuhan bilang apa? Kakinya tidak bisa bengkak. Oh dahsyat itu. Gak ada toko sepatu. Gak ada bahan untuk buat sepatu. 40 tahun mereka di padang gurun. But Tuhan memelihara orang Israel. Dan Tuhan yang sama juga siap memelihara saudara dan saya. Haleluya. Tuhan yang sama juga mampu memelihara kita semua, saudaraku. Katakan amin. Jangan pernah takut. Oleh sebab itu, Tuhan bilang, kalau kamu sudah tahu betapa hebatnya aku, betapa aku juga sudah menolong kamu. Sudah berapa tahun kamu ikut Tuhan? Kamu sudah bisa makan, tidak kelaparan. Yang sudah bisa bangun rumah, sudah punya rumah sendiri. Yang belum punya pekerjaan, sudah dapat pekerjaan. Yang mau usaha, punya cita-cita pengusaha, sudah punya perusahaan. Ya kan? Yang punya ternak, akhirnya dia ternaknya bertambah banyak. Yang tadinya gak punya perhiasan, emas dan perak, sekarang punya emas dan perak. Itu kan kata Tuhan. Ingat tapi ya, kamu jangan tinggi hati kata Tuhan. Bilang kiri kanan, jangan tinggi hati loh. Jangan tinggi hati kalau sudah diberkati. Awas kau bilang. Amin. Karena kamu diberkati, itu karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Karena pada saat itu, coba bayangkan, mereka di padang gurun tetap bisa diberkati Tuhan, katakan amin. Luar biasa saudaraku. Tapi ingat, kalau kamu sudah diberkati, jangan tinggi hati. Tapi kalau kamu belum diberkati, percayalah Tuhan akan memelihara dan memberkati engkau. Believe, katakan percaya.
Karena itu yang hanya kita punya, saudara. Yang lain gak ada. Benar, saudara. Orang bilang kalau kamu mau sukses harus begini. Saya mau kasih tahu, hanya percaya saja. Berkat Tuhanlah yang membuat kamu kaya. Susah payah tidak menambahinya. Katakan amin. Yang keempat. Ini. In the wilderness is not punishment, but God's preparation for His promise. Berada di padang gurun bukanlah sebuah hukuman, tetapi persiapan Allah untuk penggenapan janjinya yang besar dalam hidupmu, saudaraku. Kita semua punya padang gurun. Tapi ingat, jangan lupa libatkan Tuhan dalam hidup. Believe. Lanjut. Yang ketiga. Hati-hati jangan tinggi hati sehingga melupakan Tuhan bila sudah berberkati. Yang keempat. Ini udah. Oh, yang terakhir belum ini. Segala yang ada padamu katanya bertambah banyak. Ya. Boleh enggak? Boleh, tapi ingat jangan tinggi hati. Tapi yang terakhir ini saya mau kasih tahu. Kalau kamu sudah bertambah banyak, mulailah untuk berbagi. Mulai pikirkan orang. Banyak orang yang membutuhkan bantuan saudara dan saya. Yang terakhir, yang keempat. Melupakan Tuhan akan menyebabkan kita mengikuti Allah lain. Dan ujungnya akan binasa. Itu sebabnya saudara, apa maksudnya mengikuti Allah lain itu? Saya yakin di sini nggak ada yang mau mengikuti Allah lain, betul nggak? Tapi kalau mengikuti uang mau ya? Betul nggak? Problemnya Allahnya itu, Allah lainnya itu berbentuk yang lain. Ya. Pak Nixon, kalau ada di sini 1 miliar, di sini keluar dari pelayanan, syaratnya itu nggak usah kamu di Kemah Daud lagi. Apa yang kamu pilih? Kasih tepuk tangannya dulu dong. Oh gitu. Untung dia nggak bilang gini, keluar dulu lah Pak, nanti setelah dapat 1 miliar masuk lagi ke Kemah Daud. Untung gak bilang gitu, cas dulu kita. Saudara, saya mau kasih tahu sama saudara. Mungkin orang bilang, oh kita tidak melihat tidak melihat gereja dan sebagainya. Saya mau kasih tahu, Tuhan memang ada yang gereja secara umum, tapi yang Tuhan juga kasih rumah kita yang di Kemah Daud. Amin. Ya, kita harus bangga sama Kemah Daud. Saudara bangga sama Kemah Daud? Yang gak bangga sama rumahnya gimana? Ya kan, kita bangga sama Kemah Daud. Ya, bukan kita mau tinggikan, tapi apa? Kita harus urus Kemah Daud dengan baik. Karena kita menjadi pelayan-pelayan di sini. Ya. Dan Tuhan janji. Ya. Bagi saudara-saudara yang tetap mengingat Tuhan di dalam jalan-jalan hidupnya, akhir hidupmu adalah hidup yang penuh dengan harapan. Ketika kita, tadi Tuhan bilang, mulai melupakan Tuhan dan mengikuti Allah lain seperti uang, harta, itu namanya misdirection, kita salah jalan. Tuhan bilang apa? Ujungnya akan binasa. Banyak orang yang mengalami hal itu. Artis-artis besar pada saat mudanya ikut ke gereja di Amerika sana. Tetapi pada akhirnya dia masuk menjadi artis dan akhirnya apa? Hidup dengan narkoba, matinya bunuh diri. Untuk apa kita memperoleh semuanya kalau kita harus kehilangan nyawa kita?
Kembali lagi, saya mau sampaikan kepada saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Jangan pernah lupakan. Yuk, kita sama-sama. Lagu tadi bagus tuh. Ingat kasihnya yang Jadi kembali lagi saya ingatkan, insaflah, sadarlah. Amin. Sadarlah. Gak usah bilang, saya baik-baik saja kok. Jangan bilang gitu. Tuhan bilang apa? Insaflah. Lihat dalam hatimu saat ini. Karena Tuhan mengajari kita seperti seseorang mengajari anaknya. Kalau saudara dalam level yang satu, mari kita naik level lagi. Dan ketika engkau diberkati, jangan pernah kau tinggi hati. Tuhan memberkatimu dengan satu tujuan, untuk menjadi